Halo teman-teman. Nah teman-teman, ini saya mau menanam anggrek lagi yang habis saya sterilkan. Nah ini ada beberapa anggrek, ada yang mau saya tanam di dalam pot. Nah ada juga anggrek yang mau saya tempel di pohon pakis. Nah ini yang mau saya tempel di pohon pakis. Nah ini ya anggreknya sebenarnya sebenarnya itu jenisnya tuh seperti kutilang gitu ya, kurus tinggi langsing. Tapi akarnya sudah mulai jalan. Jadi anggrek ini cungkring gitu ya teman-teman. Jadi saya mau tempel ke pohon pakis saja supaya dia, eee, bisa lebih pesat gitu pertumbuhannya. Nah ini sekarang saya menanam yang di dalam pot. Seperti biasa saya letakkan dulu pecahan batu bata secukupnya, lalu arang-arang juga secukupnya. Karena saya mau ditangkringkan saja, nggak dikubur akarnya. Nah setelah cukup, arangnya, ini kan arangnya kelihatan nggak banyak kan, banyak apa namanya, kelihatan potnya, pinggiran potnya masih banyak ya. Nah, lalu saya letakkan kawat penyangga. Nah, kawat penyangga ini saya pesan di tempat penjual anggrek, supaya dia membuat ukuran sesuai dengan ukuran pot kita. Jadi saya tinggal pesan saja karena saya nggak bisa buat sendiri si kawat penyangga ini. Nah, lalu saya siapkan si anggrek yang mau saya tanam. Sambil menanam saya ngecek-ngecek anggreknya teman-teman, kulit-kulitnya yang bisa dikupas, dikupas. Nah, ngupasnya sih enaknya dalam keadaan basah ya, karena si kulit-kulit itu tempat, nanti jamur-jamur bisa ngumpet di sini, jadi lebih baik kita bersihkan si kulit-kulit ini. Nah, ketika membersihkan kulit-kulit saya menemukan batang yang, "Loh kok daunnya kuning?" Nah, daunnya kuning setelah dipegang-pegang, kok lembek daunnya, batangnya, ternyata busuk. Segera saya potong dengan pisau yang sudah saya sterilkan. Tidak apa-apa, tapi segera harus dipotong. Lalu bekas potongan saya beri antrakol pasta. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau bisa sih kita kalau daun-daun yang kuning itu sambil ngecek, sambil memencet batangnya. Jadi kalau batangnya itu lembek harus segera dipotong dan diberi antrakol. Tidak apa-apa, aman asal kita segera potong dan jangan sampai menjalar ke batang lain. Ini saya beri antrakol sambil cek lagi mana batang-batang yang, lunak. Nah ini sudah aman, lalu saya tinggal, eee tanam. Jangan lupa batang muda di bagian depan, batang muda di depan, jangan salah. Nah lalu kalau sudah beres semua kita tinggal tanam. Nah tinggal ditangkringkan di arang, sambil kita pas-paskan, mana yang nyaman buat si anggrek ini berdiri, lalu kita ikat dengan, pengikat di sangga ke apa, di sangga ke kawat. Nah, seperti ini ya, sudah saya ikat, sudah kencang, nggak goyang. Nah, ya kan kelihatan teman-teman arangnya secukupnya, supaya akar bisa bergerak leluasa di arang, di pinggiran pot, akarnya terbuka, tidak terkubur, anggreknya juga sudah tidak goyang, diikat dengan tali, ke kawat penyangga. Nah, ini sudah aman menurut saya. Penanaman seperti ini lalu tinggal saya beri sabut kelapa di atasnya seperlunya saja untuk pelembab, sedikit pelembab. Ini saya, selipkan juga ke pinggiran-pinggiran pot yang dekat ke akar ya, supaya nanti akarnya tuh juga menjalar ke sabut kelapa yang di pinggir pot supaya ada adem-ademnya. Secukupnya saja, seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan tanaman kita masing-masing. Jangan lupa si sabut kelapanya direnggang-renggangkan supaya akarnya ini pergerakannya itu leluasa, banyak terdapat udara yang masuk. Nah, tinggal seperti ini saja teman-teman, sudah selesai. Gampang kan cara saya menanam di dalam pot? Nah, kira-kira seperti ini sudah selesai teman-teman, cara saya menanam di dalam pot.
Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil di dalam pot. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, anggrek saya yang baru saya tanam ke dalam pot. Nih, dendro semua dan masih baru semua. Jadi saya letakkan saja supaya nggak goyang-goyang. Nah, ini saya tunggu tidak dipindah-pindah supaya akarnya segera segera kuat menjalar ke dalam pot maupun ke arang-arang. Nah, ini tadi si cungkring sudah saya tempel di pohon pakis bersama dengan teman-temannya yang baru pindah tanam semua. Nih saya satukan dengan teman-temannya nih yang di pohon pakis. Ini semuanya masih baru. Jadi menunggu perkembangan dan pertumbuhan akar-akarnya. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ini saya seperti biasa mengecek anggrek-anggrek saya, terutama anggrek saya yang baru keluar tunasnya dan juga yang bermasalah nih, seperti yang ini ya, kan kuning nih si cabang yang ini batang induknya. Nah, ini kan si oncidium yang baru saya punya satu. Jadi saya selalu perhatikan, saya sayang-sayang takut mati. Nah, ini akarnya juga saya buka. Nah, ini ya. Nah, selalu saya amati supaya jangan tambah mati saya rawat-rawat. Nah, ternyata setelah saya perhatikan nih daunnya tambah hijau tuh, kelihatan kan? Tambah hijau tuh dari ujung sini teman-teman, kelihatan kan kehijauan? Nah, jadi yang ini perkembangannya tuh tambah menghijau. Nah, ini saya senang sekali teman-teman. Berarti di sini ada nutrisi-nutrisi yang sangat membantu si anggrek ini ya. Mungkin ya air hujan itu pasti nutrisinya bagus. Karena kan kalau saya air pump kurang bagus, bagusan air hujan kan, air hujan. Lalu POC yang saya buat, bahan-bahan organik yang saya buat juga, PSB yaitu fotosintetik bakteria yang saya buat, itu ternyata bermanfaat dan sangat membantu. Ini juga teman-teman, saya baru punya banti murung ya. Banti ini keluar kekinya tuh sudah gondrong, sebenarnya sudah siap pindah media tanam. Nah, yang saya perhatikan ini yang saya mau tunjukkan adalah daun yang kuning ini. Daun kuning ini tadinya sudah siap rontok. Ya, saya selalu perhatikan siap rontok ya. Kalau rontok-rontok itu saya perhatikan, kalau banyak rontoknya kan pasti saya sedih, ya kan? Nah, ternyata si daun ini menghijau nih, lihat tuh pangkalnya menghijau, kelihatan dari pangkalnya kan menghijau. Nah, ini menurut saya yaitu karena dia kena air hujan, lalu saya rawat dengan POC ya, teman-teman bisa lihat kan nanti di video saya yang sebelumnya saya membuat POC, lalu saya membuat ini menghijau nih, ini menghijau, mengarah menghijau nih, bergerak tuh menghijau. Lalu POC, lalu saya juga buat fotosintetik bakteria, bakteri fotosintesis, itu saya juga mengaplikasikan, saya melihat itu ada perkembangan, ada perubahannya, daunnya menghijau. Berarti anggrek ini menjadi tambah sehat, tambah segar. Nah, teman-teman, kalau kita punya misalnya nih kulit pisang ya, seringkali kan kita potong-potong kecil-kecil ya, kita iris-iris lalu kita langsung masukkan ke toples, kita isi air, kita inapkan selama 2 hari sampai seminggu, lalu kita langsung siramkan ke tanaman, kita semprotkan ke tanaman, misalnya kulit pisang atau kulit kentang gitu ya misalnya. Nah, menurut saya bahan-bahan ini sayang teman-teman, bahan organik ini nutrisinya masih sedikit, belum maksimal, karena kan bakteri pengurainya masih sedikit sekali ya. Jadi menurut saya sebaiknya kita tambah, kita bikin POC, kita beri tambahan bakteri pengurai, misalnya kita kasih, Moltape bisa misalnya ya, bakteri pengurainya, atau kita kasih M4 yang tinggal beli aja M4, lalu tambahan kita kasih gula ya, kita fermentasi gula merah atau molase makanan bakteri ini. Nah, jadi bahan-bahan organik ini jadi akan diurai oleh bakteri-bakteri pengurai menjadi nutrisi-nutrisi yang menjadi banyak karena kan bakteri pengurainya kan ada tambahan. Jadi nanti nutrisinya juga jadi banyak gitu ya, dan juga lebih cepat hasil dari nutrisi-nutrisi yang
kita perlukan untuk tanaman gitu. Jadi juga tidak terbuang sia-sia gitu teman-teman. Nah, menurut saya dikumpulkan boleh, mau kita langsung fermentasi sedikit boleh. Nah, kalau saya sih sarankan lebih baik kita fermentasi dulu, kita beri bakteri pengurai, misalnya AM4 atau Yakult atau kita bikin Moltape, lalu kita beri tambahan molase, kita fermentasi, ya paling lama kan difermentasi tuh ya 2 minggu. Nah ya kan, 2 minggu, 3 minggu gitu ya, sudah mateng. Nah, jadi sudah banyak nutrisi dari bahan-bahan organik untuk tanaman-tanaman kita. Nah, inilah dia teman-teman hasilnya anggrek-anggrek saya yang saya rawat dengan pupuk-pupuk yang organik ya, terutama POC kan saya buat sendiri, POC-nya, lalu PSB, fotosintetik bakteria. Nah, teman-teman bisa lihat ya di video saya yang sebelumnya tentang POC buatan saya. Nanti saya buat lagi deh video tentang POC dari bahan-bahan organik yang masih saya simpan di kulkas ya. Nanti saya buat lagi POC, saya videokan lagi. Ini juga dirawat dengan, fungisida organik, pestisida organik. Nah, hasilnya tanaman menjadi lebih sehat dan juga lebih kuat.